listrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak dalam, bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini, yang tertimbun di dalam pusat akal, harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita, atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, atau adenosin triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Pengertian jaringan saraf adalah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls rangsangan yang diterima sistem syaraf tepi menuju syaraf pusat dan sebaliknya. Struktur jaringan saraf. 1. Badan sel. Badan sel adalah bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju akson. 2. Inti sel atau nukleus. Bagian jaringan saraf inti sel atau biasa disebut dengan nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. 3. Sitoplasma. Bagian jaringan sitoplasma ini adalah cairan yang memiliki protein yang sangat tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. 4. Dendrit. Dendrit adalah bagian saraf yang sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan penyampaian impuls yang diterimanya menuju badan sel. Neurit atau akson. Bagian saraf neurit atau akson adalah selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Akson dilindungi oleh selubung myelin. Selubung ini berupa selaput berbahan lemak yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan. 6. Sel Schwann. Sel Schwann adalah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. 7. Sinapsis. Bagian sel saraf sinapsis adalah ujung akson berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya. Neuron dibagi menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, encephalon, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. 2. Sel saraf motorik. Sel saraf motorik berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat.
Dendritnya yang panjang berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Saraf intermediate atau sel saraf konektor. Sel saraf intermediate atau sel konektor berfungsi sebagai menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. 1. Sistem saraf sadar bagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf bertepi. Pada sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. 2. Sistem saraf tepi menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh. 2. Susunan saraf tidak sadar. Susunan saraf tidak sadar berperan sangat penting dalam kehidupan manusia karena mengatur kegiatan tubuh seperti denyut jantung, gerak otot polos pada organ-organ dalam, kemudian perubahan pupil dan mengerutkan serta melebarkan pembuluh darah. Sistem saraf tidak sadar dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatik. Saraf simpatis terdiri dari serangkaian serabut saraf berpasangan berupa ganglion-ganglion yang tersebar pada beberapa daerah seperti daerah leher, daerah dada, daerah pinggang, dan daerah pelvis atau panggul. Saraf parasimpatik. Susunan saraf parasimpatik berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di dalam tubuh. Pada sistem saraf parasimpatis memiliki fungsi kebalikan dari saraf simpatik. Baik, tibalah pada manfaat biolistrik. Berikut ini akan kami paparkan sedikit manfaat biolistrik, seperti membantu melancarkan sistem peredaran darah, mengaktifkan ion tubuh, melenturkan syaraf, meningkatkan vitalitas, meningkatkan metabolisme tubuh, mengatasi asma, mengatasi vertigo, membantu menurunkan berat badan, mengatasi sakit kepala, mengurangi rasa nyeri, mengatasi kram, dan mencegah carpal tunnel syndrome. Berikut juga ada beberapa pemanfaatan biolistrik dalam bidang kesehatan, seperti elektromiogram, EMG adalah suatu teknik untuk memeriksa aktivitas listrik dari otot atau kelompok otot, berfungsi untuk menegakkan diagnosis atau menentukan kondisi kesehatan seperti kelainan otot. Selanjutnya, ada elektrokardiogram, EKG, merupakan proses perekaman aktivitas kelistrikan di jantung yang ditimbulkan dari sistem eksitasi dan konduktif khusus, berfungsi untuk menentukan standar aritmatika jantung. Selanjutnya ada elektrogastrogram, EGG, adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk pada saluran pencernaan. Fungsinya adalah menyembuhkan MAH dan gastroparesis untuk memperbaiki mioelektrik lambung. Elektroneurogram atau ENG adalah sebuah alat yang dapat mengukur kelistrikan syaraf, berfungsi mengetahui keadaan secara langsung refleks, mengetahui kecepatan kondisi saraf motoris dan sensoris. Selanjutnya ada elektroretinogram atau ERG, adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi iretin, film yang melapisi bagian dalam mata yang berfungsi mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata.
Selanjutnya ada elektroencephalogram atau EEG. Adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologi seperti gangguan kejang atau epilepsi.